Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Rizal Muhaimin dari program studi Psikologi Islam YIN Pontianak kelas 4B. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang konsep dasar ajaran Buddha. Agama Buddha atau Buddhism adalah sebuah agama berpaham monoteisme atau filsafat yang berasal dari bagian timur anak benua India dan berlandaskan kepada ajaran Siddhartha Gautama. Penyebaran agama Buddha di India dimulai sejak abad ke-6 sebelum Masehi hingga abad ke-4 sebelum Masehi. Agama Buddha adalah agama terbesar di dunia dengan lebih dari 520 juta pengikut atau lebih dari 7% populasi dunia yang dikenal sebagai Buddhis. Agama Buddha juga meliputi beragam ilmu, nilai tradisi, filosofi, keyakinan dan kepercayaan, meditasi dan praktik spiritual yang sebagian besar berdasarkan pada ajaran-ajaran awal yang dikaitkan dengan Buddha dan menghasilkan filsafat yang ditafsirkan. Agama Buddha lahir di India kuno sebagai suatu tradisi Sramana sekitar antara abad ke-6 sampai 4 sebelum Masehi. Menyebar ke sebagian besar Asia, Buddha dikenal oleh para umat Buddha sebagai seorang yang maha guru, agung yang telah sadar atau tercerahkan, yang membagikan wawasannya untuk membantu makhluk hidup, mengakhiri penderitaan mereka dengan melenyapkan ketidaktahuan, kebodohan, kegelapan batin, keserakahan, dan kebencian atau kemarahan. Berakhirnya atau padamnya moha, loha, lobaha, dan dosa disebut dengan nibbana. Untuk mencapai nibbana, seseorang melakukan perbuatan benar, tidak melakukan perbuatan salah, mempraktikkan meditasi untuk menjaga pikiran agar selalu pada kondisi yang baik atau murni, dan mampu memahami fenomena batin dan jasmani. Dua aliran utama Buddhisme yang masih ada yang diakui secara umum oleh para ahli, Theravada, aliran para sesepuh, dan Mahayana, kendaraan agung. Vajrayana, suatu bentuk ajaran yang dihubungkan dengan Siddha India, dapat dianggap juga sebagai aliran ketiga atau hanya merupakan bagian dari Mahayana. Theravada mempunyai pengikut yang tersebar luas di Sri Lanka dan Asia Tenggara. Mahayana yang mencakup tradisi Tanah Murni, Zen, Nichiren, Shingon, dan Tiantai dapat ditemukan di seluruh Asia Timur. Buddhism Tibet yang melestarikan ajaran Vajrayana dari India abad ke-8 dipraktikkan di wilayah sekitar Himalaya, Mongolia, dan Kalmykia. Jumlah umat Buddha di seluruh dunia diperkirakan antara 488 juta dan 535 juta, menjadikan sebagai salah satu agama utama dunia. Dalam Buddhism Theravada, tujuan utamanya adalah pencapaian kebahagiaan tertinggi nibbana yang dicapai dengan mempraktikkan jalan mulia berunsur 8, juga dikenal sebagai jalan tengah, sehingga melepaskan diri dari apa yang dinamakan sebagai siklus penderitaan dan kelahiran kembali. Buddhism Mahayana sebaliknya beraspirasi untuk mencapai kebuddhaan melalui jalan Bodhisattva, suatu keadaan di mana seorang tetap berada dalam siklus untuk membantu makhluk lainnya mencapai pencerahan. Setiap aliran Buddha berpegang kepada
Tipitaka sebagai referensi utama karena dalamnya tercatat sabda dan ajaran Buddha Gautama. Pengikutnya kemudian mencatat dan mengklasifikasikan ajarannya dalam 3 buku, yaitu Sutta Pitaka, khotbah-khotbah Sang Buddha, Vinaya Pitaka, yaitu peraturan atau tata tertib para bhikkhu, dan Abhidhamma Pitaka, yaitu ajaran hukum, metafsirkan dan psikologi. Seluruh naskah aliran Theravada menggunakan bahasa Pali, yaitu bahasa yang dipakai di sebagian India, khususnya daerah utara. Pada zaman Buddha, Sang Buddha, cukup menarik untuk dicatat bahwa tidak ada filsafat atau tulisan lain dalam bahasa Pali selain kitab suci agama Buddha Theravada, yang disebut kitab suci Tipitaka. Oleh karenanya, istilah ajaran agama Buddha berbahasa Pali sinonim dengan agama Buddha Theravada. Agama Buddha Theravada dan beberapa sumber lain berpendapat bahwa Sang Buddha mengajarkan semua ajarannya dalam bahasa Pali di India, Nepal dan sekitarnya selama 45 tahun terakhir hidupnya, sebelum dia mencapai parinibbana. Seluruh naskah aliran Mahayana pada awalnya berbahasa Sanskerta dan dikenal sebagai Tripitaka. Oleh karena itu, istilah agama Buddha berbahasa Sanskerta sinonim dengan agama Buddha Mahayana. Bahasa Sanskerta adalah bahasa klasik dan bahasa tertua yang dipergunakan oleh kaum terpelajar di India. Selain naskah agama Buddha Mahayana, kita menjumpai banyak catatan bersejarah dan agama atau naskah filsafat tradisi setempat lainnya ditulis dalam bahasa Sanskerta. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.